Kita sama-sama tahu bahwa Iran merupakan negara yang mendukung Palestina, salah satunya dengan membantu Hamas. Akan tetapi, benarkah perlawanan itu murni dari ketauhidan atau hanya akal-akalan saja? Kok bisa? Yuk sini kita bahas di Bacain Berita Buat Kamu. Jika MMTZ menelaah lebih jauh tentang gerak-gerik dan keputusan Iran dalam merespon genosida di Gaza, ternyata itu semua bertujuan untuk mengokohkan kekuasaan Iran di Timur Tengah dan menyesuaikannya dengan kepentingan AS. Karena Iran adalah sebuah negara yang menganut Syiah sebagai agama resminya, ia tentu saja ingin memperluas pengaruhnya di Timur Tengah. Tujuannya ingin menjadi kekuatan regional utama yang dapat menyaingi Yahudi dan mengungguli kekuatan regional di kawasan tersebut, seperti Turki, Mesir, dan Saudi. Hal itu ia lakukan dengan cara memanfaatkan revolusi, perang saudara, dan konflik yang berkobar di kawasan tersebut. Yahudi mengetahui rencana Iran itu. Mereka mencoba menghalangi perluasan ini dengan memonsterisasi rezim Iran, menuduhnya mendukung terorisme, juga menghalangi perjanjian nuklir antara Iran dengan 5 negara besar. Walaupun banyak provokasi dari Yahudi, namun Iran tetap bersabar agar dia tidak kehilangan pengaruh karena kalah. Contoh nyatanya, dalam kasus pembunuhan Haniyeh, Iran seharusnya merespon pembunuhan yang dilakukan oleh Zionis di wilayahnya, bukan malah menunggu atau menawarkan gencatan senjata di Gaza. Selain itu, alasan ia tidak menawarkan gencatan senjata adalah karena adanya tekanan dari AS agar Iran tidak membalas serangan berulang dari Zionis. Karena khawatir Zionis akan mengebom reaktor nuklir Iran dan menimbulkan konflik regional yang tidak terkendali. Bahkan bagi AS, Iran merupakan negara yang dapat dipercaya dan diandalkan. Iran merupakan salah satu antek Amerika yang patuh. Buktinya, ia telah diuji cobakan di Afghanistan, Irak, dan Yaman. Dan hasilnya, Iran selalu membantu AS, dan AS tidak menemukan negara yang lebih baik dalam melindungi kepentingan selain Iran. Walaupun kelihatannya Iran diam saja menanggapi serangan Yahudi terhadap mereka, tetapi di sisi lain, Iran menunjukkan kekejaman kriminalitasnya dengan membunuh warga Suriah yang menentang rezim Bashar Assad. Mereka menghujani rakyat Suriah dengan rudal mematikan, menghancurkan kota, serta mengusir penduduk dari dalamnya, lalu mendatangkan pemukim dari kaum Syiah untuk menghuni rumah-rumah yang ditinggalkan. Iran juga tidak punya visi yang jelas terhadap Palestina. Ia hanya menyerukan penyerahan urusan kepada rakyat Palestina untuk memilih solusi apa yang mereka inginkan. Apakah akan mematuhi resolusi internasional atau berhukum dengan Al-Quran? Iran tidak peduli. Iran tidak memandang Palestina sebagai tempat mi'rajnya Rasulullah, sehingga penting sekali untuk dibebaskan. Karena yang terpenting bagi mereka adalah posisi, kepemimpinan, pengaruh, dan penyebaran mazhab mereka di wilayah tersebut. Jadi, keterlibatan Iran dalam perlawanan di Gaza hanyalah untuk memperoleh simpati kaum muslimin dan dengan membangun sangkaan bahwa Iran berbeda dengan negara Arab yang lemah lainnya. Namun, setelah dicermati secara mendalam, Iran ternyata tidak berbeda dengan antek AS lainnya. Buktinya adalah keberadaan puluhan milisi bersenjata yang berafiliasi dengan Iran, tunduk pada disiplin Iran yang ketat, tidak membahayakan AS, dan tidak menimbulkan ancaman apapun bagi kehadiran AS di Irak dan Suriah. Wallahu a'lam bishawab.